ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين. Banyak ujiannya, jadi ya yang kami ingat hanya ya kebaikan-kebaikan saja gitu. Kalau keburukan kan nggak perlu diingat lagi, jadi itu yang membuat sedih lah pasti ya, karena ingat juga beberapa kali kalau saya lagi sedih gitu terus suka datang gitu di mimpi gitu, kayak pas kemarin saya sakit itu beliau sempat datang juga di mimpi. Ingat kalau beliau bilang jangan nangis mulu itu sambil bercanda gitu, terus minta maaf kalau beliaunya maafin meninggalin tuh dalam keadaan seperti ini mungkin gitu. Jadi seperti ininya maksudnya anak-anak masih kecil di waktu itu ya, jadi itu aja sih ya, selalu ingat kebaikannya. Nggak mungkin asbab beliau saya nggak mungkin bisa dakwah keliling gitu. Tapi ini sekarang dia kan jadi pegang sebuah majelis yang katanya berkembang kayak gitu dan membawa nama besar beliau juga, seperti apa sih? Ya alhamdulillah majelis ini kan dari 2007 ya didirikan sama beliau gitu. Terus awalnya namanya kan Taklim Uji gitu ya. Terus pas sebelum meninggal beliau bilang ganti deh namanya, jangan Taklim Uji lagi. Lah kenapa gitu? Ntar ujiannya nggak ada lagi, udah ganti aja. Akhirnya ganti, beliau yang ngasih nama Fatimah Az-Zahra itu. Jadi sampai sekarang dipakai namanya Fatimah Az-Zahra. Dan di sini menjadi sebuah PR nggak sih, akhirnya Umi yang sekolah kendali ini untuk ya, karena beliau pesen ada saya nggak ada saya majelis taklim harus tetap ada gitu, walaupun jadi akhirnya ketika rumah saya terbakar, dulu kan pengajiannya di situ, ketika terbakar jadi mau saya ngontrak di mana mau tinggal di mana pasti akan ada pengajiannya gitu, jadi pindah-pindah terus. Nah, alhamdulillah sekarang sudah punya tempat yang sendiri gitu, masih sendiri yang kalau jamaahnya datang tuh bisa udah gak muat gitu, dari yang 50 sampai akhirnya bisa 200 orang gitu. Dan beliau pesan kalau majelis itu selalu sediakan makan buat mereka yang datang yang majelis, makanya saya selalu sama orang rumah tuh selalu masak dan menyediakan makan setelah pengajian. Kalau Abi kan memang 1 bulan dia lagi syuting di Semarang sama 1 bulan film baru gitu, tapi kemarin bilang kalau dapat izin pulang sebelum Ramadan dia akan pulang dulu 1 hari gitu. Kalau yang Bilal kan ditarik nggak mungkin dia pulang karena emang harus 3 tahun dulu di sana gitu, dan anaknya menikmati alhamdulillah gitu ya. Terus ya paling Adiba kalau misalkan pas memang Egy-nya lagi nggak tanding ya bisa Ramadan di malam Ramadan tuh bisa di rumah ramai banget ya. Ternyata ya Allah kalau punya anak banyak tuh enak ya, makanya itulah kan kenapa dulu nenek saya anaknya 14 jadi rame gitu ya. Dulu Uje pengen banget punya anak 7 tapi takdirnya cuma 4, jadi ya berasa ketika anak sudah dengan tugasnya masing-masing tuh jadi berasa banget ya. Yang untung saya banyak anak-anak nih, anaknya banyak banget. Anak-anaknya banyak banget, jadi kadang suka
tiba-tiba datang hibur gitu, itu seneng banget. Kan yang si kecil kan jauh nih, si Bontot, iya. Bontot lagi jauh. Terus gimana bulan Ramadan ini sendiri mengobati rasa kangen biasanya kan, karena kan dia ikut sekolah di sana. Ya kita sering video callan sih hampir tiap malam, karena kan saya punya ada grup, saya bikin grup sama anak-anak, jadi isinya cuma anak-anak aja. Setiap hari pasti keep kontak gitu, kabar, kirim-kirim foto gitu. Kayak Bilal kemarin lagi main biliar, saya kaget, ditarik ada biliar, iya ada baru gitu, biar santrinya nggak ada yang bosen. Jadi dia main bola, main biliar gitu kan, terus dia post dan baca komennya anak-anak AB gitu, saya sampai senyum-senyum sendiri gitu, lucu-lucu. Jadi tuh ngobatin kangen lah, berarti dia tuh happy di sana gitu. Itu kemauan dari almarhum juga nggak sih Mi, ketika Bilal tuh akhirnya bisa sekolah dalam arti di jalur yang bisa nerusin almarhum? Iya. Sebenarnya kan bukan hanya Bilal aja, almarhum itu amanahnya anak lulus SD semua harus masuk pondok, dan alhamdulillah amanahnya saya jalankan gitu. Anak-anak ketika lulus SD mereka saya masukin ke pondok semua, walaupun mungkin harus menguras keringat gitu ya untuk membiayainya gitu, tapi alhamdulillah gitu amanahnya itu sudah terlaksana gitu. Yang penting dari SD sampai dia 3 tahun di pondok, selebihnya dia mau melanjutkan boleh, mau ambil jurusan lain boleh, yang terpenting mereka ada pendidikan agama itu yang maunya uji, dan alhamdulillah amanahnya sudah terlaksana. Ada lagi? Ada kabar dari Adiba? Udah ada kabar lagi? Belum. Nah kalau ada juga pasti dikabari, karena saya bukan ibu yang tiap hari nanya, Kak udah isi belum, Kak udah isi belum. Kasian lah nanti anaknya terbebani, biarin aja, biarin mereka enjoy menikmatinya dulu gitu kan. Pasti kalau Allah mau kasih juga bisa dikasih kan gitu. Tapi udah ada rencana di puasa hari pertama gitu ya, untuk berbareng. Ya memang saya ada rencana sama keluarga besar almarhum juga, keluarga besar DJ, kayak apa sih namanya, munggahan ya. Nah, biasanya memang saya rutin seperti itu, 1 hari sebelum Ramadan tuh saya undang semua di rumah makan-makan, silaturahmi lah gitu. Datang nggak datang ya saya undang. Oke. Terima kasih. Ucapan Ramadan Lu lagi bengkak begini ah. aman Mi. Ya, buat teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya, selamat menjalankan ibadah Ramadan yang sebentar lagi. Semoga Allah berikan sehat afiat buat diri kita, mempersiapkan nurani kita, dan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dengan amal-amal kita. Insya Allah mendatangkan rahmat, berkah, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.